Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang. Energi yang masuk otomatis yang dominan ya, yang saya bacakan. Energi campur-campur, massal ya. Bukan hanya untuk perorangan, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini pembacaan ramai-ramai, bukan personal ya. Dan energinya bisa terbolak dan terbalik antara energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan bisa tertukar. Dan bacaan ini sifatnya timeless. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip dan jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya ya, supaya nggak salah paham. Dan silahkan kalian pilih ya, pilah dan pilih secara bijak bagian-bagian mana atau kartu-kartu mana yang cocok untuk kalian ya. Ambil yang berguna dan bermanfaat saja, sisanya yang menurut kalian tidak asik, tidak menyenangkan, abaikan saja karena ini pembacaan untuk banyak orang. Seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun ya. Temanya saya serahkan kepada semesta. Kalau judul nanti akan saya berikan, pokoknya ada judulnya gitu ya. Kalau tema dengan isi pembacaan semua saya serahkan kepada semesta, apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya secara apa adanya. Oke, kita mulai ya. Pastikan kalian sudah berdoa ya. Mohon petunjuk sama semesta. Fokus kepada kartunya, tapi tetap rileks. Jangan percaya kartu ya. Percaya hanya kepada Tuhan. Kartu tarot hanya membaca energi. Bisa benar, bisa salah ya. Bisa benar-benar terjadi, bisa juga tidak terjadi apa-apa. Oke, kita mulai. Kita lihat tentang apa ini. Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Sudah subscribe, sudah dukung saya dengan berkomentar positif ya. Kemudian like, share, komen-komen yang baik. Kemudian kalian sudah bunyikan tanda lonceng sehingga saat saya mengupload video baru walaupun general kalian bisa langsung bisa menontonnya ya. Energinya masih fresh. Dan perlu kalian tahu bahwa dalam membacakan tarot, bagi saya tarot itu hanya kartu ya. Ya, kita cuman baca energi saja. Dan saya tidak meramal, tidak menerawang dan tidak memprediksi apapun. Saya cuman baca ya. Jadi saya lebih banyak ngomong ya, memberikan masukan-masukan positif untuk yang suka saja, yang nggak suka nggak usah. Toh soal saran afirmasi positif ya, nasihat-nasihat itu di belakang ya. Di awal-awal kita baca tarotnya ya. Di akhir-akhir kita membuat conclusion, kemudian kita cari solusi sama-sama seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang menginginkan pembacaan jodoh, maut, rezeki ya, dan hal-hal yang belum terjadi akan terjadi bagaimana saya tidak membacakan hal yang seperti itu. Itu disclaimer dulu seperti itu, oke, supaya kalian paham. Supaya nggak terlanjur buang-buang kuota nonton saya ternyata isinya cuma ngomong-ngomong ya. Oke, kita lihat. Kalau yang suka jangan lupa di subscribe. Oke. Oke, ada cerita apa? Oke, oke, oke. Sebentar, saya mau ambil satu kartu lagi. Untuk kalian yang baru saja gabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel saya. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja ya, salam kenal ya. Dan untuk kalian yang tiba-tiba menemukan video ini tanpa sengaja ya, menonton video ini tanpa sengaja, mungkin memang diarahkan oleh semesta untuk menonton video ini karena di dalamnya ada pesan semesta yang penting untukmu ya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita lihat ya temanya dulu. Saya pakai dua deck. Oke, oke, oke. Cuman ini ternyata. Oke, kita mulai. Oke teman-teman,
Di sini ada yang namanya satu situasi kondisi ya, di mana oke, karena dalam satu hubungan itu tidak dihargai, intinya seperti itu. Maka dari itu pergi, lari, nggak mau, ya. Entah ini sudah diusahakan untuk ada komunikasi atau apapun ya. Di sini Kak nampak, yang jelas ingin yang namanya healing ya, freedom from toxic relationship or addiction. Jadi di sini memang lari dari satu hubungan yang tidak menghargai ya. Bisa kalian itu masuk ke dalam hubungan, mungkin seseorang yang terhubung dengan kalian itu nggak menghargai kalian ya. Ini sudah dalam perenungan, kemudian lebih baik ya, lebih baik saya itu pergi ya. Ada di sini healing di relationship evolving to the next fase, grow ya. Kemudian di sini ada page of one. Di sini meeting someone new. Kalian menyelesaikan ini bisa lari ya, pergi atau menarik diri dari satu hubungan yang telah lalu ya, yang sekiranya tidak menghargai lagi sama kalian, tidak effort dalam hubungan ya. Banyak on off-nya, males, tidak dihargai. Maka dari itu saya ingin menghargai diri saya sendiri, saya capek, sakit hati, lelah ya. Maka dari itu saya mungkin lebih baik meninggalkan hubungan ini dan mungkin ya seandainya ada orang baru ya, karena di sini saya lihat banyak nggak beberapa ya, nggak sedikit ya, beberapa tapi banyak itu yang sudah ketemu dengan seseorang yang baru ya. Kemudian di sini ada satu perubahan, sebentar ya. Ada satu perubahan menyebabkan kalian itu lebih tertarik untuk fokus kepada yang baru. Oke. Teman-teman, sekali lagi ini bisa vice versa ya, bisa terbolak dan terbalik. Dalam artian, mungkin ini energi kalian yang pergi menjauhi seseorang dan kemudian menemui orang baru, atau ya, seseorang yang terhubung dengan kalian ya, mungkin merasa tidak dihargai, pergi dari kalian, kemudian menjalin hubungan atau bertemu dengan orang yang baru. Oke. Di sini saya mau melihat ini lebih ke energi kalian atau energi si dia yang dominan di sini. Saya mau cek ya, seseorang yang menemukan orang baru, yang sudah tidak mau lagi dengan hubungan lama, yang tidak menghargai. Saya mau healing, saya mau bahagia, saya mau bertumbuh, nggak mau disakitin terus. Ini siapa? Ini kalian atau dia? Kita lihat, kita cek. Teman-teman, sekali lagi ini general ya. Ini temanya. Kalau memang temanya tidak sesuai dengan kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kemudian teman-teman mungkin ada beberapa bagian dari kartu ini yang nggak cocok ya. Maklumlah karena ini energi orang banyak ya. Jadi silakan sesuaikan dan ambil bagian yang menurut kalian cocok saja. Kita mulai ya teman-teman untuk melihat energi yang ketarik di sini ya. Nanti orang barunya dilihat nanti ya. Kita lihat dulu energi yang ketarik ke sini sesuai dengan tema ini. Ini siapa yang pergi kemudian lebih baik sama orang baru saja ya. Yang dulu tidak dihargai ya. Pasti harapannya dengan orang baru ini lebih dihargai kan gitu ya. Coba saya mau lihat. Saya belum menemukan orang lagi ya. Berarti ya belum ada siapa-siapa Bunda, berarti mungkin ini bukan cerita untukmu ya. Jangan kebaperan, jangan kegeeran, apalagi sampai kehaluan seakan-akan ini bacaan kalian. Ini bukan personal ya, umum, rame-rame. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri, itu personal reading ya. Baca di bawah deskripsi video ini. Cara personal reading. Oke, sudah jelas di sana. Oke, saya mau ambil siapa yang ketarik energinya di sini. Kalian atau dia? Ya. Kalian sesuaikan, kalau memang nggak cocok kalian langsung pindah ke video saya yang lain saja. Oke. Oke.
Saya mau lihat bottom of the deck-nya. Cuman satu. Oke, saya bahas ya. Energi yang muncul pertama adalah energi seseorang yang bingungan, ya. Orang yang bingungan. Mungkin orang ini dulunya adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, mungkin secara finansial itu nggak stabil. Tapi dengan usahanya, saya melihat di sini ada Ten of Coin, ya. Dengan usahanya, dengan kerajinannya, dengan kreativitasnya, dan bisa memanage ya kehidupannya, sehingga ada perbaikan, terutama dalam hal finansial itu eh, menjadi menjadi apa ya, lebih makmur lah ya, hidupnya penuh keberkahan. Amin, semoga ini energi kalian ya. Dan di sini awalnya itu sulit untuk bisa menyeimbangkan ya, atau bisa memprioritaskan hal-hal ya, mana yang prioritas dalam hidup ya. Karena pada dasarnya orang ini sebenarnya perasaannya lembut ya, nggak bisaan ya. Orang ini adalah orang-orang yang apa ya, kalau sudah jatuh cinta itu kebaperan ya, baper. Sebenarnya bukan baper yang gimana, karena orang ini penuh empati, perasaannya halus ya. Orangnya itu kalau sudah mencintai seseorang, itu dia akan melakukan apapun demi orang yang disayang ya. Tapi saya melihat orang ini itu kan pemikir ya. Beberapa itu pemikir, sedikit-sedikit apa-apa dipikirkan, dan sebenarnya orang ini adalah orang yang terkadang ya, kalau sudah punya ide ya, punya ide, dia harus langsung diwujudkan ya. Orang ini gercep kalau suruh merealisasikan ide-idenya. Orangnya smart saya lihat. Cuman permasalahannya memang hatinya lembut ya. Kadang-kadang memang nggak bisaan, atau kadang-kadang memang kalau sudah kena perasaan bisa menghancurkan segala idenya, kreativitasnya ya, fokus-fokusnya yang lain. Nah, itu kelemahannya. Cuman kelebihannya, orang ini adalah orang yang penuh kasih ya. Orang ini juga adalah orang yang selalu berusaha adil. Orang yang selalu berusaha adil untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain ya. Orang ini bijak saya kira ya, dan orangnya lebih banyak yang realistis ya. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa sebab ya, semua orang seperti itu ya kan. Cuman dia dalam melakukan sesuatu itu selalu dia pertimbangkan baik-baik ya, apakah ini bisa menyakitin orang lain atau tidak ya, apakah saya bijak, karena orangnya pemikir ya, dan orangnya sering merenung untuk mengambil satu langkah, tidak gegabah ya, selalu dipikirkan secara mendalam. Kemudian di sini saya lihat ya, orang ini memang eh bukan materialistis, tapi lebih berpikir logis ya, di mana hidup itu butuh yang namanya materi. Maka dari itu, orang ini ya, alih-alih ya, daripada dia mengikuti apa yang namanya perasaan-perasaan, emosi saja ya, yang sifatnya emosi-emosi, perasaan-perasaan, dia lebih mempergunakan logika untuk maju ke depan, untuk menjalani hidupnya ya. Sehingga orang ini ada tipikal orang yang punya kekuatan, punya power untuk bangkit ya, punya power, punya keyakinan menuju ke depan ya, untuk lebih baik ya. Saya melihat orang ini dengan perjuangannya mungkin saat ini adalah orang-orang yang secara finansial stabil, secure, aman ya. Kemudian saya melihat mungkin di sini adalah orang-orang yang juga bisa menghandle ya kebutuhan-kebutuhan keluarga, atau justru membantu orang lain ya. Seperti itu, teman-teman. Semoga, saya berharap ini adalah energi kalian karena energinya bagus sekali. Ya, mungkin memang sebelum sebelum ini terjadi, atau mungkin kemakmuran atau kestabilan secara finansial ini terjadi, memang tidak mudah ya, dibangun dari nol ya, dengan perjuangan. Bahkan mungkin saat berjuang itu juga ada hal lain ya, termasuk di dalamnya mungkin terkait dengan hubungan, menyangkut dengan perasaan-perasaan yang nggak karu-karuan, mungkin kegagalan dalam hubungan, mungkin cobaan-cobaan, kejadian-kejadian dalam satu hubungan yang uh, cukup menyita energi, saya kira seperti itu. Oke, apakah ini energi kalian atau bukan? Silakan tulis di komentar.
Oke teman-teman, ini bisa kalau memang ini bukan kalian, mungkin ini seseorang yang kalian pikirkan ya. Orang, bisa orang lama, bisa orang baru, silakan kalian sesuaikan. Tapi saya di sini lebih memfokuskan ini adalah energi kalian yang kemudian dengan naiknya ya taraf hidup secara finansial di sini dengan juga melupakan atau meninggalkan hubungan-hubungan lama yang sudah nggak layak lagi ya diperjuangkan. Kalian bertemu dengan seseorang yang baru ya, seperti yang saya sampaikan temanya tadi ya. Saya melihat orang baru ini juga cukup support ya di dalam segi finansial ya. Entah itu secara semata-mata memberikan support secara materi atau support secara dukungan moral, dukungan spiritual ya, dukungan perhatian, dukungan apapun. Kita lihat ya, untuk orang barunya ini saja ya, saya mau lihat. Orang baru ini energinya seperti apa? Kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri apapun teman-teman ya, bisa ciri-ciri fisik, ciri-ciri apapun. Saya tidak mematok ya, tidak menentukan. Kita tanyakan saja kepada semesta, apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan. Kita lihat ya, siapa sih dia orang baru ini ya. Kalau memang kalian punya orang baru, kalian sesuai dengan tema ini, cocok dengan tema ini, resonate dengan tema ini ya. Kita cek sih dia seseorang yang baru ya. Intinya adalah orang yang terbaru ya, yang terhubung dengan kalian. Kita lihat siapa sih dia. Seseorang orang baru ini loh siapa. Teman-teman sampai sini banyak nggak dari kalian yang resonate ya? Teman-teman, kalau dibilang hubungan asmara banyak memang di sini yang hubungan asmara. Yang bukan hubungan asmara juga ada ya. Juga ada ya, mungkin hubungan bisnis yang sudah berlalu, kemudian kalian bangkit sendiri ya, merintis lagi, kemudian makmur karena mendapatkan partner baru. Ada di sini cerita yang seperti itu. Kita lihat ya, orang barunya ini siapa. Kalian harus pastikan ya, kalian sesuaikan apakah orang baru ini sesuai dengan orang barunya kalian, orang barumu, orang barunya kamu ya. Orang ini memang adalah orang-orang yang sabar ya, terutama sabar dalam hal yang sifatnya kayak ada ya orang yang pengen cepat kaya ya, ada orang yang pengen cepat selesai urusannya. Enggak, orang ini adalah orang yang sabar dalam mencapai satu tujuan ya. Ada kesabaran, menunggu, berjuang ya, perlahan tapi pasti. Ini orang-orang yang seperti itu orangnya. Bukan orang yang gerusa-gerusu ya, orang yang keburu kepingin kaya ya. Orang ini dengan usaha walaupun pelan tapi penuh keyakinan ya, ini orangnya. Kita lihat lagi. Oke. Orang ini sekali lagi mungkin sama kalian itu punya perbedaan. Kalau kalian lebih ke mungkin saat kalian itu penuh emosi, lebih banyak mempergunakan emosi ya. Emosi itu tidak selalu marah ya. Senang itu juga emosi ya. Gembira itu juga ungkapan emosi ya. Tertawa itu ungkapan emosi, bentuk-bentuk luapan emosi. Nah, saat kalian seperti itu, orang ini itu selalu memberikan wacana-wacana ya, atau apa ya, bisa menyeimbangi kalian dengan pemikiran-pemikirannya yang logis. Walaupun di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kalian adalah orang-orang yang lebih ke logis ya. Saat kalian jadi kayak bisa nyimbangin gitu loh ya, karena di sini Daughter of Sword dan di sini Queen of Sword. Saya melihatnya orang ini tuh apa ya? Ada energi-energi bisa membuat kalian itu bisa menyeimbangkan energi kalian ya. Saat kalian emosional, orang ini bisa menetralkan. Dengan apa? Dengan kata-katanya yang mungkin lembut, kata-katanya yang baik, dengan pemikiran-pemikiran dia yang positif. Lanjut ya. Bagus orang barunya. Kita lihat lagi ya. Oke. Kalau saya lihat orang ini ya, kalau kalian mau mengambil langkah atau berbuat sesuatu, dia akan memberikan masukan-masukan ya. Masukan-masukan, banyak masukan saya lihat di sini.
Tapi orang ini kadang-kadang untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri itu nggak seperti itu ya. Mungkin karena ya kadang-kadang seperti saya ya, ngomong kayaknya enak ya, belum tentu juga saya bisa menjalaninya ya. Munafik dong, enggak ya. Jangan dilihat siapa yang berbicara, apakah dia bisa melakukan itu atau enggak ya. Tapi apa yang dibicarakan, paham sampai sini? Kalian bisa cek ya di komentar yang kemarin ya. Semoga belum dihapus ya. Saya nggak ngaruh sih sama saya ya. Cuman kasihan gitu loh. Saya dibilang kalau cuman tinggal mangap aja gampang. Iya dong ya. Ini kan konten mangap. Konten mangap cuap-cuap ya. Bukan podcast juga, nggak ada yang diajak omong. Yang diajak omong kartu sama kalian kalau kalian dengerin ya kan. Saya kan bukan nabi, kita bukan nabi, kita kan manusia. Enak kalau ngomong tinggal mangap kasih saran. Lha wong sarane apik kok ya. Sarannya baik. Bisa diambil bisa tidak kok ya. Kalau saya memang tugasnya cuap-cuap. Saya dibayar YouTube untuk cuap-cuap, untuk mangap ya. Saya dimangap-mangap no ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bebas kok, bebas berkomentar. Kalian berkomentar apa aja bebas ya teman-teman, toh juga kembalinya nanti kepada diri kalian sendiri. Semakin kalian banyak berkomentar sebenarnya entah itu buruk ya, buruk sekalipun ya, itu positif untuk saya karena semakin banyak komentar saya banyak banyak dukungan, berarti kan seperti itu ya. Oke. Jadi orang ini seperti saya ya, seperti saya kembali lagi bahwa orang ini adalah seperti saya, belum tentu yang diomongkan itu dia bisa melakukan ya. Ngomongnya aja pinter. Gitu ya, oke lanjut ya. Siapa sih dia orang baru ini ya. Kalau nasihatnya bagus, belum tentu dia juga bisa melakukannya ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan dia, belum tentu ya. Kadang memang enggak ya. Mother of Wands ya. Tapi orang ini memang orang yang ini ya, punya energi-energi ngayomi, punya energi-energi berbagi, punya energi-energi empati ya. Saat kalian itu punya ide, biasanya dia itu dukung ya. Orang ini support sekali sama kalian ya. Kadang mengikuti alurnya kalian, kadang-kadang juga eh, kadangkala dia juga menahan ya. Dia akan memberikan masukan ya, saran-saran. Ini lebih banyak dia saran-saran. Dia ini siapa sih ya? Dosen ta. Orang yang pinter ya, banyak ilmunya saya lihat ya. Cerdas memang. Oke. Mungkin pengalaman hidupnya banyak ya. Kelihatannya dewasa, tapi saya melihat juga ada sisi childish-nya ya, kadang-kadang ya. It's okay, plus minus manusia. Oke. Orangnya memang baik teman-teman. Tidak hanya memberikan yang namanya saran, orangnya juga nggak pelit. Ya, orangnya juga nggak pelit di sini. Ya, banyak sekali di sini hubungan. Ya, ada banyak yang cinta segitiga, cinta bersegi atau bersegi-segi atau sudah punya pasangan atau kalian yang sudah punya pasangan tapi saya melihat dia mungkin punya pasangan. Ada juga di sini rekan kerja, ya. Ada kerjasama di antara kalian. Kalau memang tidak ada bisnis, mungkin kerjasama di bidang hati ya, di bidang perasaan. Ini adalah kartu-kartu kerjasama atau terkait dengan uh, hubungan yang terkait satu sama lain ya, tapi harus ada yang namanya kerjasama ya, kerjasama ya, kerja kelompok juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu orangnya ya. Orang ini baik teman-teman, baik, orangnya baik kok ya. Coba kita lihat ya perasaan orang ini kepadamu ya, untuk kalian yang ini ya. Orang ini perasaannya kepadamu seperti apa sih sebenarnya? Nanti kita lihat juga niatnya ya. Kita lanjut untuk melihat apa yang dia rasakan kepadamu ya. Kalau memang perlu nanti akan kita lihat pendapat dia ya, penilaian dia tentang dirimu ya. Kita lihat dulu perasaannya. Apa yang dia rasakan terhadap dirimu? Apa yang dia rasakan
terhadap dirimu. Apa yang dia rasakan? 2. Saya cuma ambil 1 ya. Apa yang dia rasakan kepadamu? Oke. Waduh, ada ikatan yang kuat. Kalian klik satu sama lain ya. Tapi sayang teman-teman ya, kalau memang orang ini punya pasangan atau kalian punya pasangan, di sini kartu ring ya, ada ikatan. Saya merasakan ikatan di antara kalian itu sudah mulai mendalam. Cuman saya takutnya memang kalau memang ada yang punya pasangan, salah satu dari kalian atau keduanya, di sini ada satu perasaan yang sebenarnya enggak mantep ya. Mantep mungkin secara rasa, tapi secara visi misi ke depannya ini memang perlu dipertimbangkan, dan di sini juggling sifatnya ya. Kalau memang sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan, di sini ada rasa-rasa bahwa sebenarnya tidak menginginkan hubungan ini ya, tapi terlanjur terikat. Ada satu dan banyak hal yang membuat perasaan itu sulit lepas ya. Oke, lanjut. Saya nggak dukung ya, saya nggak dukung cinta bersegi ya. Saya cuma baca tok ya, baca tok. Perlu digarisbawahi, baca tok. Oke, cinta, nah, memang cinta. Perasaannya besar, seakan terikat sekali. Waduh, ini lagi romantis-romantisnya ya. Iya, lagi senang-senangnya. Mati, tapi kalau cinta bersegi itu cari perkara ya. Ya oke lah, kita lihat aja. Cintanya besar, perasaannya besar ya. Perasaannya besar sama kamu. Saya lihat kamu juga kayaknya ya. Atau kalau bukan hubungan asmara ya, sangat menyukai satu sama lain ya. Suka itu kan nggak harus lope-lope ya, bukan harus, tidak selalu asmara. Ya suka aja sama sahabat kita ya, suka saya karena sifatnya baik gitu ya. Ini ada. Oke. Di sini memang ada halangan, tidak bisa totalitas ya. Rasa apa yang dia rasakan, kemudian apa yang dia rasakan, kemudian sikap-sikapnya dia itu nggak bisa total ya. Yang penting dia kasih ya, dia kasih sama kalian sesuai porsinya. Orang ini tahu ya porsinya. Jadi memang rasanya walaupun besar sekalipun ya, dia nggak bisa berikan semuanya, nggak bisa ya. Kadang-kadang memang harus ada yang ditutupi. Rasa yang dia rasakan, perasaan yang ada di dalam dirinya kepadamu itu kadang-kadang tidak ditunjukkan, tidak semuanya ditunjukkan. Di sini apa yang dia rasakan kepadamu? Ya terkait dengan perasaannya, dengan realita yang ada. Entah ini kerjasama, entah ini hubungan bersegi atau apapun. Ya, tidak bisa semuanya kayak los-losan, gaspol remblong. Enggak seperti itu. Memang ada yang harus ditahan dengan pemikiran, dengan apa ya? Enggak ngawur ya. Jadi perasaan yang walaupun sayang, ini ada yang ditahan ya. Tidak bisa begitu saja. Saya single kok, dia single. Kalau sama-sama seperti itu, memang ada yang ditahan. Kenapa ditahan? Saya nggak tahu ya. Di sini nggak ditunjukkan kenapa ditahan. Ada rem ya mungkin ya. Yang jelas di sini ya, memang mungkin butuh proses juga untuk mau benar-benar ya menunjukkan. Ya nggak bisa langsungan. Walaupun mungkin sudah lama ya. Yang jelas cinta itu kan kasih, sayang, senang terhadap sesuatu ya. Tidak boleh melebihi senang, sayang, ya suka kita kepada Sang Pencipta, ya enggak sih? Itu idealnya ya. Tapi banyak kok manusia yang tidak ideal termasuk saya.
Ya, wajar itu. Kita kan masih manusia, ya kan? Bukan nabi. Iya dong, tapi kita sebagai manusia harus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau nggak mau ya sudah, yang mau aja. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia kepadamu. Di situ ada clover ya. Oke, kartu terakhir mau saya lihat. Kalau nggak mau keluar kartunya, oh mau. Oke, oke, oke. Ya, start, start. Dia mengagumimu loh, Rek. Dia mengagumi kalian. Jadi teman-teman, di sini selain dia mengagumi kalian ya, dia cinta ya. Tapi di sini saya melihat ya, beberapa tapi banyak ya, nggak sedikit. Itu yang hubungannya memang tidak terlalu lama, belum terlalu lama. Di sini masih, mempertimbangkan ya, di sini mempertimbangkan dalam artian, memang cintanya besar, tapi untuk totalitas nanti dulu, karena masih banyak halangan mungkin saya lihat ya. Tidak bisa, perlu pemikiran, perlu penilaian, evaluasi lebih lanjut ya, nggak bisa gerusa-gerusu ya. Saya melihat perasaannya itu memang menderu ya, menderu dalam artian kalau cinta itu ngebet ya, kalau suka itu ngebet ya. Tapi bersamaan dengan perasaannya yang besar, halangannya juga ada aja ya. Dia di sini yang paling besar adalah memang mengagumi dirimu ya. Orang ini butuh butuh waktu untuk bisa menindaklanjuti hubungan bersama kalian. Sementara itu ya berjalan begini saja ya, itu yang dia rasakan. Oke, terutama ya kalau dilihat dari sini ya, ini adalah kartu clover, hal-hal yang sifatnya bukan sementara tapi masih jangka pendek ya, jangka pendek. Masih ada kebingungan walaupun cinta, terutama untuk yang punya ikatan ya, entah salah satu dari kalian ya. Ini terutama saya cuman baca saya tekankan untuk yang punya pasangan atau sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan ya. Ini untuk yang single umum saja ya. Terutama saya tekankan di sini terutama untuk yang, masuk dalam cinta bersegi itu memang ya perlu berhati-hatilah, perlu, eee, pertimbangan. Kalau hati sih, perasaan sih mengagumi, cintanya besar. Sekali lagi kalau memang di sini single sebenarnya ya sama aja ya, walaupun sama-sama single ya, hatinya sudah terikat tapi perlu evaluasi ya. Walaupun di sini cintanya sudah menderu, perasaannya menderu, sukanya menderu. Kalau ini bukan hubungan asmara. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya orang ini niatnya apa ya? Niat orang ini apa? Apakah niatnya baik ya? Ya, apakah energi niatnya? Niat ke depannya apakah dia ingin begini dan begitu? Aku nggak mau lihat ya. Setiap saat energi bisa berubah. Terus ngapain dilihat ya? Lagi pula hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa itu wewenangnya Tuhan mutlak. Kalau kita orang beriman pasti paham. Oke, lanjut ya. Saya matikan itu bunyi-bunyian yang itu tadi apa? Sound of nature ya. Bunyi burung, bunyi sungai ini loh. Berisik ya? Apa enak? Nggak usah ya? Pakai nggak? Monggo silakan tulis di komentar. Pakai musik-musik ini apa enggak? Relax sih, suaranya menenangkan untuk kalian yang biasanya nonton saya sambil tiduran kemudian ketiduran. Beneran. Oke, kita lihat niatnya ya. Kalau orangnya baik sih, ya. Kita lihat ya, niat, rencananya, tujuannya apakah memang baik. Saya kira pasti baik, ya. Pasti baik. Tapi ya belum tentu. Kita cek dulu. Apakah niat dia baik, ya. Apa rencana dia? Bukan rencana ya, niat ya, niat. Rencana nanti. Oke. Waduh, King of Cups ya. Ingin sebenarnya ada niat untuk bisa totalitas mencintaimu dan memberikan apa ya, secara total ya. Perasaannya, kasihnya, perhatiannya. Kita lihat lagi.
Dia dia ingin mewujudkan harapannya terkait dengan perasaannya yang besar kepadamu, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya, mungkin memang benar orang ini baik, niatnya baik, iya, mengasihimu dengan tulus, ya, membuatmu menjadi sosok seseorang yang dia ingin meninggikan dirimu, ya, mengangkatmu, ya, mewujudkan harapan-harapanmu. Dia ingin bantu dengan penuh kasih. Luar biasa sekali kalau saya di energi ini yang diperlakukan kayak gini, ya mumbul, seneng banget, ya. Dia ingin membantumu mewujudkan, ya, ide-ide kreatif kalian, ya. Support banget orang ini, gak pelit lagi. Nemu di mana kalian? Waduh, wes api wes ini The Chariot, ya. Gak pakai lama, orangnya kan gercep, ya. Lagi ya, gak usah ya, sudah baik gini aja ya. King of Swords, ya, dia mau memikirkan sepenuhnya tentang dirimu, ya, ingin totalitas sama kamu. Wah, niatnya api, ya, bagus ini. Aminkan teman-teman yang bagus-bagus gini, ya. Saya senang hari ini energinya seperti ini. Gak kayak yang kemarin yang karma lah, yang saya kemudian gak bisa keluar suaranya lah, bulan purnama itu teman-teman, ya. Rupanya mungkin sama semesta nggak boleh, ya, nggak diperbolehkan untuk membacakan hal-hal yang negatif, bisa mempengaruhi penonton saya tidak menjadi nggak positif, mungkin seperti itu ya, saya mengambil hikmah positifnya ya. Jadi kan banyak ya orang kalau sudah didolimin, inginnya orang yang dolim sama kita, biasanya itu kebanyakan ya, semoga kalian enggak ya, kebanyakan karena kita masih manusia kan, bukan nabi ya. Kalau mangap gampang. Jadi kadang-kadang masih ada rasa marah ya, nggak terima. Seakan-akan kenapa ini nggak adil, kenapa saya terus yang susah ya. Kamu yang dolim kok nggak susah, kalau lihat orang itu yang dolim itu sengsara. Ya manusiawi lah ya. Manusia itu di dalam dirinya ada setannya ya, banyak, nggak sedikit. Sehingga membisikkan energi-energi negatif supaya kita happy melihat orang lain sengsara ya, melihat dia sengsara, dapat karma. Seneng, pasti banyak yang nonton. Oh, nggak ada suaranya aja 4.000 kok itu yang nonton ya. Padahal nggak ada suara nih. Jadi mungkin nggak diperbolehkan sama semesta ya, tapi kan saya baca apa adanya yang ditunjukkan sama semesta tentang karma ya, tapi kayaknya nggak boleh tayang. Seperti itu. Oke, orang ini baik teman-teman ya, baik banget. Adakah orang yang seperti ini memang? Silakan kalian tulis di komentar ya. Kalau yang nggak cocok, yang sekarang lagi galau, energinya negatif, mungkin nggak senang denger yang gini. Biasanya orang dengan energi negatif, ada yang positif-positif sulit ya. Dimasukin hal positif memang sulit, termasuk yang komentar negatif. Biasanya menolak, itu biasa. Maka dari itu kenapa saya tidak melarang kalian berkomentar negatif. Karena apa? Menunjukkan diri kalian juga. Mungkin itu juga kepuasan ya, bisa menuliskan hal-hal yang dari mangkelnya hatinya mangkel gitu ya, diungkapkan lewat komentar. It's okay, pergunakan saja ya, tapi saya kasihan ngono tok, itu aja sih. Oke, lanjut kita lihat rencananya. Nggak usah wis ya, rencananya ini ingin mendukungmu sepenuhnya kok, niatnya. Cuman ya memang tadi ya, kalau memang ada hubungan yang bersegi-segi di sini, jangan terlalu berharap teman-teman ya. Apalagi kalau kalian masuk jadi orang ketiga atau dia masuk jadi orang ketiga ya. Bukannya apa? Sudah banyak contohnya ya. Manis di depan, hancur akhirnya ya. Kan morat-marit, dan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah pecah, sudah remuk, sudah kusut itu sulit ya. Pasti ada menimbulkan bekas. Bekasnya nggak enak, bekas luka biasanya itu. Oke, terus apa dong yang kita lihat setelah ini? Ntar aku tak mikir ya, mikir sama mohon petunjuk semesta. Kayaknya ini sudah cukup sih. Coba kita lihat ya, itu yang dia rasakan tadi ya. Pandangan dia terhadapmu seperti apa sih? Kok dia mau totalitas seperti ini, lo ngapain gitu ya. Masa hanya karena cinta aja ya? Kita lihat ya, karena apa sih? Karena mengagumi ya, ada memang karena mengagumi ya. Adakah hal lain yang membuat dirinya bisa ingin totalitas sama kamu ya, ingin
membantu, ingin support ya, ingin dukung seperti ini. Emang kalian ada apanya? Kamu ada apanya kok dia seperti ini ya? Pandangan dia terhadapmu. Kita lihat. Pandangan dia terhadapmu. Tak matikan. Tak kecilin aja. Pandangan dia terhadapmu. Pandangan dia terhadapmu, penilaian dia. Apa yang dia pikirkan tentangmu, bodoh aja, sama aja ya. Pandangan dia terhadapmu. Ini kartunya ganggu. Meja saya kecil. Pandangan dia terhadapmu. Pandangan dia terhadapmu seperti apa? Oke. Kalian itu dia merasa kasihan sama kalian. Saya nggak perlu dikasihani bunda ya. Orang punya welas asih sama kalian ya. Bukan berarti dikasihani seakan-akan kalian melas ya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya. Intinya kalian perlu dibantu memang ya. Dia merasa seperti itu. Paham? Oke, lanjut ya. Apa pandangan dia terhadapmu? Loh, oke. Walaupun mungkin beberapa ya kalian orang ketiga atau dia hadir sebagai orang ketiga di dalam kehidupan rumah tangga kalian ya. Dia merasa karena dia mengagumi kalian, punya harapan, punya bakat ya, kasihan, ingin dukung aja ya. Ya walaupun ini jalannya salah, ada beberapa banyak tapi teman-teman nggak mungkin ini keluar terus ini ya, mana tadi ada tadi ini ya, cinta bersegi ini ya, ini saya mau bilang apa, kartunya menunjukkan itu. Kalau ini rumah tangga ya bukan orang baru lah, ini kita lihat orang baru ya. Dan kalian itu orang ini senang ya, memang suka memberi ya. Dan kalau kalian itu tanggapannya seperti apa ya, kayak menghargai gitu loh. Jadi dia merasa apa yang dia berikan kepadamu itu jadi gitu loh, apa ya, bisa wujud gitu loh, wujud apa sih? Jadi apa yang dia berikan kepadamu itu seakan-akan itu berkah ya. Saya nggak bilang hubungan gitu kok berkah ya. Bukan, yang dia berikan itu jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat ya, berkembang gitu loh ya. Jangan salah persepsi. Lanjut ya. Apa pandangan dia kepadamu? Amanah bisa juga. Kalian kalau dikasih apa-apa itu amanah. Ya. Oke, di sini. Kalian adalah orang yang dewasa ya. Dewasa dan terhormat menurut dia. Oh, pelakor kok terhormat gitu ya, seumpamanya, atau pebinor kok terhormat. Ini di luar itu, Rek ya. Aku gak bahas yang negatif-negatif. Kalau kalian yang punya pikiran negatif semoga nggak ada ya. Jangan ke arah sana ya. Kalian punya pemikiran yang cerdas, kalian itu punya ide yang matang ya, dengan pemikiran-pemikiran matang. Orang yang matang, dewasa ya. Saya nggak bahas cinta segitiganya, orang barunya ini. Oke, kalian pintar dalam berkomunikasi, enak, dan kalian itu jujur, saya lihat ya. Beberapa ada ya, melihat kalian itu seseorang yang terpandang, dalam artian mungkin kalian punya posisi atau dia punya posisi, mungkin beberapa PNS, ASN, ada beberapa kepolisian atau orang-orang yang punya pangkat ya, punya kapasitas lah atau punya kompeten lah di bidangnya seperti itu. Dan kalian itu pintar berkomunikasi, pintar apa ya, komunikasinya enak sama kalian itu. Itu sih ya. Rencana yang nggak usah rencana lah, nggak usah lah. Apa yang ingin dia wujudkan nggak usah, sudah tadi ya. Sudah cukup, saya kira cukup. Kemudian sarannya apa bunda saya menghadapi orang baru ini? Lah orangnya baik ya nggak apa-apa. Cuman ya
sekali lagi kalau masuk dalam cinta bersegi, saran saya cuma hati-hati ya. Kadang-kadang kala ya mungkin kita kan cuma teman kerja, nggak bisa gitu. Memang harus ada batasan-batasan kalau memang kita atau orang yang terhubung dengan kita itu punya pasangan, ya. Tidak semudah itu. Memang ada batasannya. Batasannya apa, Bunda? Wakeh, banyak ya. Dari segi hukum, hukum macam-macam, hukum agama, hukum negara, hukum adat, norma, ya. Silakan kalian sesuaikan dan bijak-bijak dalam menyikapi hubungan yang seperti ini. Kalau orangnya mah baik ya, orangnya baik, tapi pintar-pintar kita dalam menjaga hubungan, menjaga diri. Itu aja kalau dari saya ya. Apakah perlu dilanjutkan? Loh ya nggak apa-apa kalau nggak ada masalah. Kalau tidak ada ke arah yang buruk, niatnya baik, sama-sama baik, nggak ada ke arah-arah yang melanggar-langgar agama, melanggar norma, melanggar hukum negara, ya nggak apa-apa, ya. Jadi bijak-bijaklah. Saya kembalikan lagi kepada kalian. Nanti saya kasih saran yang nanti dipikirnya, kita kan bukan nabi, ya kan? Bunda dendam ya? Enggak, cuman lucu gitu. Kasihan. Saya ini mangap-mangap memang ini dari tadi mangap terus saya ini. Kering sampai tenggorokan saya. Ada yang mau kirimin saya minuman? Oke, itu saran dari saya. Coba saya lihat ya. Saya minta petunjuknya semesta ya. Apa sih pesan semestanya? Kita lihat ya sama-sama ya. Pesan semesta semua baik. Kalau memang kalian nggak masuk ke dalam cerita ini, kalian jadikan masukan aja untuk wacana ya. Sekiranya memang mungkin berguna atau bermanfaat untuk kalian, ambil saja. Kalau tidak, abaikan saja. Oke, kita lihat. Pesan semestanya. Bisa 1, bisa 2, bisa berapapun terserah semesta yang lompat tak kacang. Oke teman-teman, sampai sini adakah dari kalian yang lupa untuk subscribe padahal sudah nonton sekian lama tapi lupa belum subscribe? Jangan lupa di subscribe Julie Hakim Tarot. Kita lihat ya. Semesta tunjukkanlah pesan. Satu tok. Divine life purpose. Trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment, ya, untuk kesuksesan, untuk keberlimpahan, kemakmuran, ya. Jadi trust the sign, ya. Percayai atau yakini ya tanda-tanda alam yang diberikan kepadamu. Ya, kalian diberikan intuisi sebagai manusia, ilmu pengetahuan, ya. Sehingga seharusnya kalian itu dengan energi positif pastinya kalian akan lebih peka untuk melihat seseorang itu layak atau tidak, ya, terhubung denganmu, ya. And your inner guidance, di dalam diri kita itu ada ya guidance, artinya kalau katanya orang barat ya yang menciptakan kartu-kartu ini itu adalah malaikat pendamping, pelindung. Saya kira itu lebih kepada bagaimana pemikiran kita sendiri sih ya. Pemikiran kita, keyakinan kita itu akan leading ya, mengarahkan kita. Apakah orang ini layak atau tidak? Boleh, pantas atau tidak ya. Jadi divine life purpose. Ikuti dan yakini apa kata hatimu ya. Apa pemikiran kalian ya, karena kalau dalam hubungan ini saya lihat bukan hanya soal perasaan yang dibutuhkan tapi juga pemikiran, realitanya ya. Jadi itu aja, sama seperti saya tadi mirip ya, bahwa ya kalau memang orangnya baik, orangnya layak, kenapa tidak? Cuman hati-hati kalau yang memang masuk dalam cinta bersegi, itu tok ya. Memang manis di awal ya, pahit kecut ya di belakang. Jangan sampai ini terjadi pada kalian. Itu aja sih. Oke, kita mau ambil inisial ya teman-teman. Perlu nggak sih? Perlu ya.
Kita ambilkan inisial. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, hanya tambahan saja. Yang penting kartunya ini hanya memantapkan saja. Kalau memang tidak ada, nggak ada masalah. Tapi jangan berpatokan hanya kepada inisial saja, karena ini hanya tambahan. Inisial dia, inisial kamu, inisial apapun di antara kalian. Mungkin kalau kerjasama, inisial PT, inisial proyek, inisial nama bisnisnya, ya. Bisa ya. Guys, nggak ada yang mau keluar lagi. Oke. C O K. Loh, lah kok gini? Jangan dibaca satu-satu ya bacanya ya. X ya. Adakah di sini mantan yang kembali? Ini juga bisa kok teman-teman ya. Dulu terpisah, kemudian ketemu lagi, bisa nyambung lagi, bisa dong ya. Cukup X, banyak yang X teman-teman, orang lama ya yang masuk lagi ya, mungkin dengan energi baru ya, sehingga mungkin dulu pernah pergi, nyesel, kemudian balik lagi dengan energi terbaiknya ya, versi terbaiknya ya. Jadi seperti itu. Ini G. Ini silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak ada masalah. Ini hanya untuk memantapkan saja. Oke, teman-teman. Ini adalah general, belum tentu untukmu, ya, bukan perseorangan, bukan request, bukan kehendak saya juga, ya. Tapi saya ikut senang kalau bacaannya bagus begini, ya. Kalau untuk kalian yang ingin dibacakan secara pribadi, hanya fokus kepada dirimu, permasalahanmu dengan seseorang mungkin ya. Itu dengan personal reading, caranya adalah ketik daftar tarot lewat WA admin saya. Ya, nomor WA Kak Flori admin saya ada di bawah video ini. Jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Nanti setelah kalian ketik daftar tarot saja, jangan yang lain supaya dibalas. Ketik yang lain tidak akan dibalas. Oke. Ya, daftar tarot. Nomornya admin ada di bawah deskripsi video ini ya, di deskripsinya ya, Kak Flori namanya, lewat WA. Nanti akan dikirimkan tata caranya. Kalian baca baik-baik dan ikuti sesuai dengan aturan yang sudah dikirimkan. Oke, di sana sudah sangat jelas. Kalau mau lanjut, kalau nggak mau nggak usah. Oke, dan pembacaan saya semuanya berbayar dan dengan video call. Ya, ada jadwalnya. Nanti diberikan jadwal kalau memang sudah terdaftar. Ya. Jadi kalian bisa tanya interaksi langsung dengan saya seperti ini, ya. Nggak cuman saya mangap-mangap sendiri, ya, ngomong. Saya sampaikan, kalian ada yang nggak ngerti ditanyakan. Seperti itu, ya. Jumlah pertanyaan berapa bebas, ya. Karena kita bisa ngomong, cuma durasinya 15 menit dan 30 menit, ya. Pertanyaannya bebas, tanya apa aja boleh, ya. Saya kira itu saja. Semoga bacaan kali ini bermanfaat ya. Ambil bagian yang menurut kalian menyenangkan aja ya, supaya energi kalian positif ya. Jadi saya berharapnya ya, tapi harapan ini ya belum tentu terwujud dan kita tidak bisa berharap apapun dengan siapapun ya. Termasuk saya, tidak seharusnya saya berharap semuanya menjadi positif ya, nggak bisa ya. Kalau yang masih negatif ya monggo saja ya, itu pilihan kok ya, pilihan untuk menjadi bijak, menjadi lebih baik itu sebenarnya pilihan. Oke, jadi kalau memang ini manfaat alhamdulillah ya. Jadi